Saya Adrianus Oktorino, NIM 1704015233, akan mempresentasikan tugas praktikum biokomposit yang berjudul Kualitas WPC Wood Plastic Composite dari kayu sengon Palkataria moluccana Miq. Berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen PP dan biji plastik politilen PE oleh Galih Dian Pratama. Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen PP dan biji plastik politilen PE terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon Palkataria moluccana Miq. Hasil yang diharapkan memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen PP dan politilen PE terhadap kualitas WPC Wood Plastic Composite atau papan plastik serbuk kayu sengon. Pengertian papan plastik Wood Plastic Composite. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau piler dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Penambahan piler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, mengurangi biaya per unit volume dari segi kayu. Adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga meningkat. Han 1990 dalam MUAD 2016. Keunggulan produk WPC Wood Plastic Composite antara lain ialah biaya produksi lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable dibandingkan plastik, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Parameter sifat fisika dan mekanika papan partikel menurut standar SNI dan JIS-A. 1. Kerapatan. Untuk SNI 0,4 sampai dengan 0,9 gram per cm kubik dan untuk JIS-A 0,4 sampai dengan 0,9 gram per cm kubik. 2. Kadar air untuk SNI kurang dari 14% dan untuk JIS-A 5 sampai dengan 13%. 3. Pengembangan tebal tidak ada. 4. Mor. Untuk SNI minimal 82 kg per meter persegi dan untuk JIS-A minimal 80 N per milimeter persegi. 5. MOE. Untuk SNI minimal 20.400 kg per meter persegi dan untuk JIS-A minimal 2000 N per milimeter persegi. 6. Internal bond. Untuk SNI minimal 1,5 kg per meter persegi dan untuk JIS-A minimal 0,15 N per milimeter persegi. 7. Kuat pegang skrup. Untuk SNI minimal 30 kg dan untuk JIS-A minimal 300 N. Proses pembuatan WPC dimulai dengan persiapan bahan baku yang dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan matrik dan juga pembuatan pengisi piler, yang dilanjutkan dengan pengeringan, lalu dilanjutkan kembali dengan penyaringan, dilanjutkan dengan pencampuran, lalu dilanjutkan dengan pencetakan, lalu dilanjutkan dengan pengempaan, lalu dilanjutkan dengan pengkondisian, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan, dan dilanjutkan dengan pengujian sifat fisika dan sifat mekanika. Plastik termoplastik. Termoplastik adalah plastik yang dapat digunakan berulang kali, recycling, dengan temperatur tinggi panas. Termoplastik merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila didinginkan. Jika dipanaskan, material ini memiliki kemampuan untuk mengalir atau mencair kembali. Polimer termoplastik terdiri dari dua tipe struktur yang berbeda, yaitu amorf dan semi kristalin.
Bahan-bahan yang termasuk termoplastik antara lain: 1. Polietilen PE. Polietilen dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua jenis, yaitu low density polyethylene LDPE dan high density polyethylene HDPE. LDPE mempunyai massa jenis antara 0,91 sampai dengan 0,94 gram mililiter. Separuhnya berupa kristalin 50 sampai dengan 60% dan memiliki titik leleh 115 Celcius. 2. Polipropilen PP merupakan pilihan bahan plastik terbaik dan paling aman, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, tutup botol, cup plastik, mainan anak, botol minum, dan yang terpenting pembuatan botol minum untuk bayi. Plastik thermosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contoh dari thermosetting adalah EP, PUR, silikon, PC, teflon, PVC, nilon, SAN, dan asetal. Risalah jenis kayu sengon Palkataria molucana Mic. 1. Penyebaran dan tempat tumbuh. Anonim 1976 dalam Hayati 2000 mengemukakan bahwa tempat tumbuh dari tanaman jenis ini adalah tersebar di Sulawesi, Maluku, seluruh Jawa, dan Irian Jaya. Tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, di tanah-tanah yang kering maupun lembab atau agak asin, pada tempat yang tidak digenang air, di atas tanah berpasir atau tanah liat. Di Jawa kadang-kadang ditanam di ladang atau sebagai pohon pelindung perkebunan. 2. Karakteristik kayu. Santoso 1952 dalam Hayati 2000 menyatakan bahwa kayu sengon merupakan tumbuhan dengan kulit luar berwarna putih atau kelabu tidak berair. Kayu keras hampir berwarna putih atau coklat muda. Warna kayu gubal umumnya tidak berbeda dengan kayu terasnya. Tekstur agak kasar dan merata dengan arah serat lurus, bergelombang lebar atau terpadu. Kayu yang masih segar berbau petai yang lambat laun menghilang jika kayunya menjadi kering. Metode penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan dan penyusunan skripsi. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Bahan dan peralatan penelitian. Sebagai pilar yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari serbuk gergajian kayu sengon yang diayak, sedangkan sebagai materiknya digunakan limbah plastik polipropilen PP dari limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan, dan biji plastik polietilen PE dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peralatan penyiapan bahan baku, ayakan, terpal, karung, plastik, open, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm x 32 cm dikali 0,6 cm, stik pembatas, aluminium foil, mesin press, simplekam, dan gergaji bundar. Peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika, open, desikator, bak rendaman, universal testing mesin, UTM, neraca, penimbang, dan kaliper. Persiapan bahan baku. Serbuk kayu sengon Palkataria molucana Mic. Serbuk sengon hasil limbah pengergajian diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes, di mana serbuk yang dipakai adalah serbuk yang lolos dari ayakan berukuran 40 mes dan tertahan di ayakan yang berukuran 50 mes. Tujuan serbuk diayak adalah untuk menghilangkan kotoran yang tersisa dan mendapatkan ukuran serbuk yang seragam. Lalu serbuk dijemur di ruangan terbuka dan langsung di bawah sinar matahari untuk mendapatkan serbuk sengon dalam keadaan kering udara atau kadar air sekitar 10% sampai dengan 14%. Kadar air serbuk ditentukan dengan cara menimbang berat serbuk sebelum
dan sesudah di open pada suhu 103 sama dengan 2 derajat Celcius selama 24 jam. Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. JIS A. Kadar air serbuk sama dengan berat awal kering udara serbuk dikurangi dengan berat akhir kering tanur serbuk dibagi dengan berat akhir kering tanur serbuk dikali 100%. Polipropilen PP limbah plastik air mineral. Plastik polipropilen PP yang digunakan merupakan limbah plastik gelas air minum kemasan yang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian limbah plastik tersebut dicacah hingga ukuran limbah plastik tersebut menjadi kecil dengan ukuran 5 mm kali 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Polietilen PE biji plastik didatangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilena yang dipakai yaitu LDPE (Low Density Polyethylene). Pembuatan papan plastik WPC. Perhitungan bahan baku. Papan plastik yang akan dibuat 32 cm kali 32 cm kali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu 70% banding 30%, di mana komposisi campuran plastik dapat dilihat pada tabel berikut. Pembuatan papan plastik WPC. Perhitungan bahan baku. Papan plastik yang akan dibuat 32 cm kali 32 cm kali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu 70% banding 30%, di mana komposisi campuran plastik dapat dilihat pada tabel berikut. Perlakuan. A. Untuk plastik PP 100% dan untuk plastik PE 0%. B. Untuk plastik PP 75% dan untuk plastik PE 25%. C. Untuk plastik PP 50% dan untuk plastik PE 50%. D. Untuk plastik PP 25% dan untuk plastik PE 75%. Dan E. Untuk plastik PP 0% dan untuk plastik PE 100%. Kerapatan papan plastik yang diinginkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama adalah berat papan sama dengan volume kali kerapatan. Yang kedua adalah berat papan sama dengan berat plastik ditambah berat serbuk sengon kering tanur. Dapat dilihat di bawah ini perhitungan komposisi pembuatan papan plastik serbuk kayu sengon, plastik limbah kemasan air mineral PP dan biji plastik PE sebagai berikut. Volume papan plastik sama dengan P kali L kali T sama dengan 32 cm kali 32 cm dikali 0,6 cm sama dengan 614,4 cm kubik. Kerapatan papan sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Kadar air serbuk sengon sama dengan 13%. Berat papan plastik sama dengan volume kali kerapatan sama dengan 614,4 cm kubik dikali 0,7 gram per cm kubik sama dengan 430,08 gram. Kebutuhan serbuk kayu sengon untuk satu lembar papan plastik. Berat serbuk kering tanur sama dengan 30% kali berat papan plastik sama dengan 30% kali 430,08 gram sama dengan 129.024 gram. Berat serbuk kering udara sama dengan 1 ditambah 0,13 dikali 129,024 gram sama dengan 145.797 gram. Kebutuhan plastik untuk satu lembar papan plastik. Berat plastik PP dan PE sama dengan 70% kali berat papan plastik sama dengan 70% kali 430,08 gram sama dengan 301,056 gram. Perlakuan A. Berat plastik PP 100% sama dengan 100% dikali berat plastik sama dengan 100% kali 301,056 gram sama dengan 301,056 gram. Berat plastik PE 0% sama dengan 0% kali berat plastik sama dengan 0% dikali 301,056 gram sama dengan 0. Perlakuan B. Berat plastik PP 75% sama dengan 75% kali berat plastik sama dengan 75% kali 301,056 gram sama dengan 225,792 gram. Berat plastik PE 25% sama dengan
25% kali berat plastik sama dengan 25% kali 301.056 gram sama dengan 75.264 gram. Perlakuan C, berat plastik PP 50% sama dengan 50% kali berat plastik sama dengan 50% kali 301.056 gram sama dengan 150.528 gram. Berat plastik PE 50% sama dengan 50% kali berat plastik sama dengan 50% kali 301.056 gram sama dengan 150.528 gram. Perlakuan D, berat plastik PP 25% sama dengan 25% kali berat plastik sama dengan 25% kali 301.056 gram sama dengan 75.264 gram. Berat plastik PE 75% sama dengan 75% kali berat plastik sama dengan 75% kali 301.056 gram sama dengan 225.792 gram. Perlakuan E, berat plastik PP 0% sama dengan 0% kali berat plastik sama dengan 0% kali 301,056 gram sama dengan kosong. Berat plastik PE 100% sama dengan 100% kali berat plastik sama dengan 100% kali 301,056 gram sama dengan 301,056 gram. Pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk. Secara manual diharapkan agar antara serbuk dan plastik dapat distribusi secara merata. Papan plastik yang akan dibuat 32 x 32 x 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk sebesar 70% banding 30% yang kemudian dikempa dengan suhu sebesar 180 derajat Celcius dan diberi dengan tekanan sebesar 30 bar selama 20 menit. Pencetakan papan. Setelah melakukan proses pencampuran selesai, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alat penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Cetakan dilepas setelah diberi tekanan awal. Sisi matrik diberi pengganjal besi setebal 0,6 cm dan bagian atasnya ditutup dengan plat penutup setelah dilapisi aluminium foil agar tidak melekat pada plat. Pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu, sengon, dan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin press yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Pencampuran plastik disesuaikan rasio pencampuran. Conditioning pengkondisian. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan spring buckle, kemudian disimpan dalam suhu kamar selama sama dengan 1 minggu. Pengkondisian bertujuan untuk menyeragamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengepresan. Pemotongan. Papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar JIS A590-2003. Sebelum pengujian, contoh uji dimasukkan ke dalam konstan dengan suhu 20 sama dengan 1 derajat Celcius dan kelembaban 65 sama dengan 3% agar tercapai kadar air normal yang memenuhi syarat standar pengujian. Pengujian sifat fisika dan mekanika. Sifat fisika dan mekanika papan plastik yang dihasilkan diuji berdasarkan standar JIS A. Pengujian sifat fisika papan plastik meliputi kerapatan kadar air, penyerapan dan pengembangan tebal, sedangkan sifat mekanika meliputi modulus elastisitas MOE, keteguhan patah MOR, dan keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan IPS. Pengujian sifat fisika A. Kerapatan dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Kerapatan normal sama dengan massa normal contoh uji dibagi volume normal contoh uji. B. Kadar air dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar air normal sama dengan berat normal awal contoh uji dikurangi berat akhir kering tanur contoh uji dibagi
Berat akhir kering tanur contoh uji dikali 100%. C. Pengembangan tebal dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Pengembangan tebal sama dengan tebal contoh uji setelah direndam dikurang tebal contoh uji sebelum dibagi tebal contoh uji sebelum dikali 100%. Pengujian sifat mekanika modulus elastisitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Ketaguhan elastisitas sama dengan beban pada batas proporsional dikali jarak sangga pangkat 3 dibagi 4 kali defleksi dikali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan pangkat 3. Sedangkan nilai ketaguhan patah Mohr dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ketaguhan patah sama dengan 3 kali beban maksimal dikali jarak sangga dibagi 2 kali lebar contoh uji dikali tebal bidang tekan pangkat 2. Nilai IBS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Keteguhan tarik tegak lurus permukaan sama dengan beban maksimal dibagi luas permukaan. Pengelolaan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 5 perlakuan 5 kali ulangan. Model umum matematika yang digunakan adalah sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. A. Sifat fisika WPC Wood Plastic Composite papan plastik. Pengujian sifat papan plastik meliputi kadar air, kerapatan, penyerapan air, dan pengembangan tebal. Kerapatan WPC papan plastik yang diharapkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Dari hasil pengujian kerapatan diketahui bahwa nilai rataan kerapatan berkisaran antara 0,80 gram per cm kubik sampai dengan 0,85 gram per cm kubik. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap kerapatan papan plastik yang dihasilkan, karena pengaruh perlakuan antara plastik PP dan PE memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap nilai kerapatan papan plastik yang dihasilkan, maka tidak perlu dilakukan uji less significant difference LSD. Untuk lebih jelasnya, perbedaan nilai rataan kerapatan setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar 4 di atas, dapat dilihat nilai kerapatan tertinggi terdapat pada perlakuan E 0% PP dibanding 100% PE, yaitu 0,85 gram per cm kubik, dan yang terendah pada perlakuan A 100% PP sama dengan dibanding 0% PE, yaitu 0,80 gram per cm kubik. Nilai kerapatan papan plastik ini merupakan nilai kerapatan pada kondisi yang kering normal. Dapat dilihat adanya peningkatan nilai kerapatan dari perlakuan A sampai perlakuan E. Hal ini diduga semakin meningkat komposisi plastik PE dengan ikatan serbuk sengon dengan baik, karena suhu yang diberikan 180 derajat Celcius lebih cocok untuk plastik PE di atas titik leleh yang membuat ikatan antara serbuk lebih baik dibanding plastik PP. Hal ini mengakibatkan berkurangnya spring back pada perlakuan E 0% PP dibanding 100% PE, sehingga tebal rata-rata contoh uji pada perlakuan E lebih kecil dibanding pada tebal contoh uji perlakuan A lampiran 3. Pada gilirannya, dimensi tebal ini mempengaruhi volume contoh uji yang lebih kecil. Volume contoh uji pada perlakuan E rata-rata lebih kecil, sehingga menghasilkan nilai kerapatan yang tinggi massa berbanding volume. Kadar air. Berdasarkan hasil penelitian, kadar air dari papan plastik yang dihasilkan berkisaran antara 11,15% dikurang 11,91%. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan, maka dilakukan perhitungan analisis keragaman seperti terlihat pada tabel 8 di bawah ini. Hasil analisis keragaman pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan plastik PE berpengaruh sangat signifikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya dilakukan uji lanjutan less significant difference LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 9.
Hasil uji LSD pada tabel 9 menunjukkan bahwa perlakuan A terhadap perlakuan B dan C tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap D menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan A terhadap E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Perlakuan B terhadap perlakuan C dan D menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan terhadap perlakuan D menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Perlakuan C terhadap perlakuan D tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan terhadap perlakuan E menunjukkan hasil yang signifikan. Perlakuan D terhadap E tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan A, yaitu 11,91%, dan nilai kadar air terendah diperoleh pada perlakuan E, yaitu 11,15%. Nilai rataan kadar air papan plastik yang didapat pada penelitian ini merupakan nilai pada kondisi kering normal dalam ruang konstan. Pada hasil pengujian dapat dilihat semakin sedikit rasio plastik PE yang dipakai dibandingkan plastik PP, maka semakin tinggi kadar air papan plastik yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena ukuran plastik PE relatif lebih besar, padat, dan titik lelah PE yang telah lebih rendah daripada PP, sehingga saat meleleh plastik dapat menutup semua bagian serbuk kayu dengan rataan sehingga hanya terdapat sedikit rongga-rongga di dalam papan yang menyebabkan kemampuan papan menyerap air lebih rendah. Sedangkan pada papan dengan rasio plastik PP lebih banyak, papan yang dihasilkan kurang baik karena terdapat banyak rongga-rongga di tengah papan dan serbuk tidak tertutup secara merata dan mengakibatkan papan lebih mudah untuk menyerap air. Penyerapan air. Berdasarkan hasil penelitian, penyerapan air papan plastik selama 24 jam perendaman dalam keadaan vertikal diperoleh nilai 13,87% dikurang 28,60%. Pengaruh perlakuan rasio campuran plastik PP dan plastik PE terhadap sifat penyerapan air papan plastik yang dihasilkan dapat diketahui dengan melakukan analisis keragaman yang nilainya dapat dilihat pada tabel 10. Hasil analisis keragaman pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa papan plastik dari serbuk sengon berdasarkan plastik PP dan plastik PE berpengaruh sangat signifikan terhadap sifat penyerapan air papan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya dilanjut dengan last significant difference LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 11. Hasil pengujian penyerapan air pada gambar 6 diketahui bahwa nilai rataan penyerapan air tertinggi adalah 26,60% pada perlakuan A, sedangkan nilai rataan penyerapan air terendah adalah 13,87% pada perlakuan E. Dapat dilihat gambar di atas, jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat penyerapan air akan semakin menurun karena plastik PE menutupi setiap permukaan serbuk dengan lebih baik, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan lebih sedikit, sehingga di saat contoh uji papan plastik direndam, papan tidak akan banyak menyerap air karena serbuk sengon sudah tertutup oleh plastik PE. Namun sebaliknya, apabila risiko plastik PP dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak dari PE, maka tingkat penyerapan air pada papan akan semakin tinggi karena plastik PP tidak menutupi serbuk di dalam papan dengan sempurna, yang menimbulkan banyak rongga-rongga di dalam papan, dan saat papan direndam, papan akan sangat mudah untuk menyerap air karena air akan langsung masuk ke dalam pori-pori serbuk kayu yang tidak tertutup oleh plastik PP. Pengembangan tebal. Pengujian pengembangan tebal dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi papan dengan bertambahnya ketebalan dari papan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian, nilai rata-rata pengembangan tebal papan plastik berkisaran antara 2,67% sampai dengan 5,67%. Dari hasil pengujian pengembangan tebal papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman selama 24 jam, diperoleh data bahwa nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A, sedangkan nilai rataan pengembangan tebal yang terkecil pada perlakuan E. Dapat dilihat pada perlakuan E memiliki nilai pengembangan tebal yang rendah dibanding perlakuan A. Jika rasio plastik PE dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat pengembangan tebal akan semakin rendah karena plastik PE menutupi setiap permukaan serbuk dengan merata, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan semakin mengecil.
Sehingga di saat contoh uji papan plastik direndam, papan tidak akan banyak menyerap air sehingga membuat dimensi papan hanya sedikit berubah karena serbuk kayu sudah tertutup oleh plastik PE. Namun sebaliknya, apabila rasio plastik PP dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak, maka tingkat pengembangan tebal papan akan semakin besar karena plastik PP tidak menutupi serbuk di dalam papan lebih baik yang menimbulkan banyak rongga-rongga di dalam papan, dan saat papan direndam, air akan mudah masuk sehingga dimensi papan akan sangat berubah. Sifat mekanika papan plastik. Sifat mekanika adalah kemampuan kayu yang menahan beban di atasnya. Wulandari FT 2005 dalam Muat 2016. Pengujian sifat mekanika papan plastik meliputi modulus elastisitas MOE, keteguhan patah MOR, dan keteguhan tarik tegak lurus permukaan IBS. MOE, Modulus of Elasticity atau MOE. Modulus elastis menunjukkan sifat elastisitas suatu material termasuk papan plastik atau ukuran ketahanan papan untuk mempertahankan bentuk yang berhubungan dengan kekakuan papan. Nilai rataan setelah dilakukan pengujian adalah 285,519 N per milimeter persegi sampai dengan 1204,194 N per milimeter persegi. Selanjutnya, agar dapat diketahui apakah terdapat pengaruh perlakuan terhadap sifat modulus elastisitas MOE papan plastik, maka dilakukan analisis keragaman yang nilainya dapat dilihat pada tabel 14. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai modulus elastisitas di atas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan. Hasil pengujian modulus elastisitas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan A, yaitu 1204,194 N per milimeter persegi, sedangkan nilai elastisitas terendah dihasilkan oleh perlakuan E, yaitu 285.519 N per milimeter persegi. Berdasarkan gambar 8, nilai pengujian modulus elastisitas MOE papan plastik yang dihasilkan menunjukkan bahwa rasio campuran plastik PP dan PE mempengaruhi nilai modulus elastisitas papan plastik. Karena semakin meningkatnya komposisi jumlah plastik PP, maka nilai modulus elastisitas papan plastik akan semakin meningkat juga. Hal ini disebabkan karena lelehan plastik PP yang telah mengeras memiliki nilai kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi daripada plastik PE. Berdasarkan nilai modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan, semua nilai tidak memenuhi standar, baik standar SNI 1996 yaitu minimal 2001,240, baik standar N per milimeter persegi maupun standar JIS-A 5908 2003 yaitu minimal 2000 N per milimeter persegi. Hasil dari pengujian MOE papan plastik tidak memenuhi kedua standar diduga karena penyebaran plastik yang tidak merata pada saat pembuatan papan plastik, sehingga ikatan antara dua bahan penyusun papan plastik kurang kompak. Keteguhan patah modulus of rupture merupakan besaran dalam bidang teknik yang menunjukkan beban maksimum dapat ditahan oleh material, termasuk dalam hal ini papan plastik persatuan luas sampai material itu patah atau sampai batas maksimum. Berdasarkan hasil penelitian keteguhan patah papan plastik diperoleh nilai 8.206 N per milimeter persegi sampai dengan 32.082 N per milimeter persegi. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh perlakuan perbandingan rasio plastik dan serbuk yang diberikan terhadap keteguhan patah MOR papan partikel yang dihasilkan, maka perlu dilakukannya analisis keragaman seperti terlihat pada tabel 16 berikut. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai modulus elastisitas di atas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas papan plastik yang dihasilkan. Hasil uji LSD pada tabel 17 menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan terhadap perlakuan lainnya, kecuali perlakuan A terhadap perlakuan B. Perlakuan C terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan B terhadap C dan perlakuan C terhadap D dan
E tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan nilai keteguhan patah papan plastik yang dihasilkan jika dibandingkan dengan standar SNI 1996 dengan nilai minimal 8,044 N per milimeter persegi maupun standar JIS A 5908 2003 dengan nilai minimal 8 N per milimeter persegi, maka semua perlakuan memenuhi kedua standar nilai yang sudah ditetapkan tersebut. Keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS (Internal Bonding Strength). Keteguhan tarik tegak lurus permukaan merupakan salah satu sifat mekanis dari papan plastik yang menunjukkan besarnya nilai daya rekat dan ikatan antara bahan penyusun yang dapat dipadukan dalam pembentukan papan plastik. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata nilai IBS papan plastik berkisar antara 0,126 N per milimeter persegi sampai dengan 0,271 N per milimeter persegi. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai keteguhan tarik tegak lurus papan plastik di atas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap nilai yang dihasilkan. Hasil uji LST pada tabel 19 menunjukkan bahwa perlakuan A terhadap perlakuan B dan C tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada perlakuan A terhadap D menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada perlakuan B terhadap perlakuan C dan D menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan pada perlakuan B terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada perlakuan C terhadap perlakuan D tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, sedangkan perlakuan C terhadap E menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada perlakuan D terhadap perlakuan E tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai pengujian keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS. Papan plastik yang dihasilkan jika dibandingkan dengan nilai standar yang sudah ditetapkan baik itu standar SNI 1996 dan JIS A 5908 2003 yaitu minimal 0,147 N per milimeter persegi dan 0,15 N per milimeter persegi, hampir semua perlakuan memenuhi standar kecuali perlakuan A dan B tidak memenuhi standar. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E 0% pp dibanding 100% PE yaitu 0,85 gram per cm kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E 0% pp dibanding 100% PE yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E 0% pp banding 100% PE yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E 0% pp banding 100% PE yaitu 2,67%. IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E 0% pp banding 110% PE yaitu 0,271 N per milimeter persegi. Komposisi campuran papan WPC atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C 50% pp banding 50% pp. Hasil analisis keragaman ANOPA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC memenuhi standar SNI 93 sampai dengan 2105, 1996 dan JIS A 5908 2003 kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Saran: disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C 50% pp banding 50% PE karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan dan relatif lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Dalam pemilihan bahan baku terutama biji plastik polietilen PE yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis sehingga pada saat pembuatan papan plastik
penyebaran plastik PE lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik lagi. Namun untuk bahan baku polipropilen PP, ukurannya sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengempaan jika memakai bahan baku polipropilen PP. Dalam pemilihan bahan baku, terutama plastik polipropilen PP, dari plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran, sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang baik dan potong plastik sekecil mungkin dan seragam. Sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran, percetakan, serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC yang terbaik. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya tentang kualitas WPC dari kayu sengon berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah, polipropilen, dan plastik politilen. Kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.